声玄黄天尊。Jumpa lagi dengan Albara. Kita lanjutkan cerita Lord of the Mysteries. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Penguasa misteri bab 146, kelaparan yang merangkak. Apa istimewanya benda ajaib Kilangos? Audrey bertanya dengan sedikit percaya diri. Dia mempertimbangkannya dengan cermat dan tiba-tiba menyadari bahwa dia memiliki kemampuan yang lumayan untuk menemukan orang di Backlund. Pertama, ayahnya adalah salah satu bangsawan terkaya, terpandang, dan terhormat, sementara dia juga cukup populer di kalangan generasi muda. Oleh karena itu, di kalangan kelas menengah ke atas, dia memiliki cukup banyak sumber daya untuk dimanfaatkan. Kedua, dua Beyonder yang dikenalnya juga memiliki lingkaran mereka sendiri. Apprentice Force awalnya adalah seorang dokter klinis, dan sekarang menjadi seorang penulis. Dia mengenal cukup banyak orang di dunia sastra dan industri penerbitan, serta di antara para dokter kelas menengah. Arbitercio Derecha telah membantu banyak orang kelas menengah ke bawah untuk mengoordinasikan dan memediasi perselisihan dalam jangka waktu yang lama. Ia juga cukup terkenal di wilayah East Backlund di kalangan kelas pekerja dan mafia. Ia memiliki banyak jalur tersembunyi. Ditambah lagi, dengan mempertimbangkan para Beyonder yang mereka kenal dan lingkaran pengaruh mereka, kemampuan mereka untuk mencari seseorang tidak bisa diremehkan. Terhadap pertanyaan hakim, Alger menjawab hampir langsung tanpa keraguan atau berpikir. Tidak seorang pun tahu nama asli benda ajaib itu. Tetapi orang-orang yang pernah bersentuhan dengannya menyebutnya kelaparan yang menyeramkan. Kilangos menggunakan jiwa dan daging orang yang masih hidup untuk memuaskannya setiap 2 hari. Jika tidak, benda itu akan memakan pemiliknya sebagai penggantinya. Ini bisa jadi salah satu petunjuk terpenting untuk mencari Kilangos, kata Audrey sambil mengernyitkan alisnya. Dia merasakan ketidaknyamanan yang amat sangat dan kebencian yang amat sangat terhadap makhluk jahat apapun yang menginginkan darah dan jiwa segar manusia yang masih hidup. Ya, tetapi di kota besar dengan sedikitnya 5 juta penduduk, beberapa gelandangan yang hilang tidak akan diperhatikan, Alger mengingatkannya. Sejak dia mendapatkan Creeping Hunger, Kilangos menjadi sangat sulit dihadapi. Ia awalnya adalah seorang yang diberkati angin. Ia memiliki kekuatan Beyonder yang hebat dalam domain yang berhubungan dengan air, angin, dan cuaca. Namun, kemudian, orang-orang menyadari bahwa ia dapat membuat targetnya menjadi gila. Memasuki mimpi orang lain, memanggil cahaya untuk memurnikan jiwa yang mati, bernyanyi untuk memperkuat dirinya sendiri, dan mengubah penampilannya. Hampir tidak ada yang tidak dapat ia lakukan, Alger menjelaskan secara rinci. Kami menduga bahwa semua itu adalah efek yang berasal dari benda ajaib, Creeping Hunger. Sebelum dia selesai bercerita, Derek Burke yang mendengarkan dengan tenang, tiba-tiba berkata, Shepherd, Gembala, urutan kelima dari jalur pemohon dan pendengar rahasia, di antara 6 anggota dewan di kota Perak. Ada seorang penatua baru yang merupakan gembala. Sun telah menyebutkan bahwa dia cukup kuat untuk melawan ahli urutan keempat, roh jahat dengan tingkat yang sama. Ekspresi Klein sedikit berubah, tetapi tertutup oleh kabut abu-abu. Keadilan juga tidak memperhatikannya. Gembala, Justice dan The Hangman bertanya serempak. Yang satu terdengar sangat bingung, sementara yang lain terdengar terkejut. Seolah-olah mereka pernah mendengar gelar Shepherd di tempat lain sebelumnya, dan tahu sesuatu tentangnya. Tetapi tidak mengerti situasi sebenarnya. Melihat semua orang menatapnya, Derek tiba-tiba sedikit panik.
Tidak peduli seberapa pendiam, tertekan, dan kesalnya dia tetaplah seorang anak laki-laki. Dia buru-buru menjelaskan dengan terbata-bata, yang kumaksud adalah sifat-sifat yang digambarkan The Hangman itu seperti kekuatan Beyonder dari tugas sequence, Sever. Setiap Sever dapat menelan jiwa orang lain ke dalam tubuh mereka, termasuk hantu dan roh jahat. Mereka mengendalikan jiwa-jiwa ini untuk melakukan perintah mereka dengan metode yang unik, yang memungkinkan mereka memanfaatkan kemampuan mereka, seperti dewa yang membiarkan domba-dombanya merumput. Oleh karena itu, tidak seorang pun tahu berapa banyak kekuatan yang dimiliki seorang gembala. Itu tergantung pada berapa banyak jiwa Beyonder yang telah mereka telan, dan itu membuat mereka sangat menakutkan. Mereka hampir seperti Beyonder High Sequence. Namun, ada orang yang menduga bahwa ada batas jumlah jiwa yang dapat dikonsumsi dan dibiarkan merumput oleh gembala, dan bahwa jiwa di dalam mereka juga dapat digantikan. Jadi itulah arti menjadi seorang gembala. Jalur urutan yang berada dalam kendali Ordo Aurora itu penuh teka-teki. Tidak heran mereka memuja Sang Pencipta sejati, tidak, Sang Pencipta yang jatuh. Klein tiba-tiba tercerahkan, tetapi dia tidak mengangguk, bersikap seolah-olah dia sudah mengenalnya sejak lama. Sementara itu, dia mendesah dalam hati, "Sun, bagaimanapun juga, kamu adalah seorang anak laki-laki. Ini adalah informasi yang sangat penting, wawasan yang sangat penting. Kamu bisa saja menukarnya dengan hal-hal yang berharga, tetapi kamu baru saja mengungkapkan semuanya. Begitu saja." Ya, kemampuan yang ditunjukkan oleh benda ajaib Creeping Hunger mirip dengan sekuens 5 Sever. Aku ingin tahu apakah artefak tertutup lainnya memiliki kekuatan yang sama dengan Beyonders. Aku ingin tahu sekuens mana yang menyerupai artefak tertutup 2049, boneka keluarga Antigonus. Setelah mendengarkan penjelasan Sun, Alger tampaknya telah memecahkan teka-teki dalam benaknya sambil mengangguk dalam diam. Audrey semakin penasaran dan bertanya, "Dari jalur urutan mana Severt berasal?" "Nomor berapa?" "Jalur pemohon rahasia, urutan 5. Klein memanfaatkan kesempatan itu untuk menjawab agar dapat menunjukkan bahwa dia mengetahui segalanya. "Pemohon rahasia, Ordo Aurora." Audrey tiba-tiba teringat Tuan A, yang diduga sebagai Oracle Ordo Aurora, dan dia langsung merasa sedih. Dia mulai berpikir serius, memikirkan harga yang bisa dia bayar sebagai imbalan agar Tuan Bodoh bertindak dan menyingkirkan orang menjijikkan itu dengan mudah. Namun, dia tidak dapat memikirkan apapun yang akan menggerakkan Tuan Bodoh untuk melakukannya. Seperti yang diharapkan, sosok yang mirip dewa tidak akan mudah tergerak. Lagi pula, tidak banyak hal dan masalah yang bisa menarik minat mereka. Audrey mendesah, mengesampingkan dorongan hatinya, dia mengangguk ke arah Desun dengan penuh rasa terima kasih. Berterima kasih kepadanya karena telah memberi mereka perspektif baru mengenai Creeping Hunger, sehingga mereka dapat mengatasinya dengan lebih masuk akal dan efisien. "Tuan Hangman, saya bersedia menerima misi ini. Namun, saya tidak dapat menjamin apakah saya dapat menemukan Laksamana Muda Huricane, Kilangos." Audrey menatap ke seberangnya saat berbicara. "Tidak ada jawaban yang lebih baik dari ini. Terlepas dari keberhasilanmu, selama kau mencoba, aku pasti akan memberimu kompensasi berupa informasi rahasia atau intelijen. Dan jika kau berhasil, mungkin aku bisa memberimu bahan utama telepati secara langsung. Tentu saja, prasyaratnya adalah kita harus tahu apa itu." Alger berjanji dengan murah hati, yang merupakan pemandangan langka. "Setuju," Audrey mengerucutkan bibirnya dan menjawab dengan senyum tipis.
Kemudian, Alger membuat potret Kilamos dengan izin dan bantuan Klein. Dia adalah salah satu dari 7 laksamana bajak laut utama. Dia memiliki dagu lebar yang khas. Rambut coklat yang diikat menjadi sanggul di bagian belakang kepalanya seperti prajurit kuno, dan mata hijau yang tampak seperti sedang tertawa, tetapi sangat dingin. Setelah mereka selesai berdiskusi dan berbagi wawasan, Klein tersenyum saat mengumumkan akhir dari gathering. Ia melihat Justice dan The Hangman bangkit dengan cepat dari tempat duduk mereka dan membungkuk sementara The Sun meniru gerakan mereka, hanya saja lebih lambat. Dia menekan maju dengan tangan kanannya dan memutuskan sambungan, tetapi dia tidak langsung pergi. Di rumah tangga Bert di kota perak, Derek melihat ke sekelilingnya yang sudah dikenalnya dan melirik keluar ke langit gelap yang dipenuhi kilatan petir. Ia sejenak terhanyut dalam lamunan. Namun, ia segera tersadar. Ia mencari kulit kambing dan bulu sebelum menuliskan rumus Bart yang dihafalnya. Dia melihatnya beberapa kali dan akhirnya yakin bahwa tidak ada yang salah dengan itu. Derek tidak khawatir bahwa memiliki formula Bart dan menjadi Beyonder yang berbeda akan menimbulkan kecurigaan dari eselon atas City of Silver. Ini karena dalam ekspedisi eksplorasi sebelumnya, anggota pasukan elit tersebut sering mengumpulkan beberapa formula, bahan, dan artefak aneh dari monster di kota-kota yang ditinggalkan dan hancur. Selama proses ini, wajar saja jika orang-orang menyimpan sebagian harta rampasan secara pribadi. Selama tidak melibatkan sesuatu yang terlalu penting, para kapten dan atasan akan diam-diam mengabaikannya. Seiring berjalannya waktu, beberapa formula mulai beredar melalui jalur tidak resmi di dalam kota perak. Beberapa menjadi fondasi keluarga yang kuat dari generasi ke generasi. Hal-hal kegelapan yang ada di sekitar kota perak relatif tetap. Beberapa bahan dapat diperoleh dengan mudah, sementara beberapa hanya dapat ditemukan jika seseorang pergi jauh ke tanah terkutuk. Mengesampingkan kulit kambingnya, Derek mengingat instruksi si bodoh yang misterius. Oleh karena itu, di kamar tidurnya yang sederhana, dia menundukkan kepalanya dan berdoa, orang bodoh yang tidak termasuk dalam era ini. Penguasa misterius di atas kabut abu-abu. Raja kuning dan hitam yang membawa keberuntungan. Jotun adalah bahasa yang sangat kuno. Bahasa ini dilengkapi dengan sifat-sifat mistis yang dibutuhkan oleh ritual, doa, dan mantra. Oleh karena itu, Derek tidak perlu mengubah mantra-mantra menjadi bahasa Hermes kuno. Orang bodoh yang tidak termasuk dalam era ini. Klein, yang sedang duduk di kursi kehormatan di meja perunggu panjang, tiba-tiba mendengar doa bergema di telinganya. Ia kemudian melihat bintang merah yang melambangkan matahari berkedip. Dia tidak mencoba menyentuhnya, tetapi berencana untuk membalasnya 10 menit sebelum pertemuan berikutnya sehingga pemuda kota perak dapat bersiap untuk menyendiri. Bagian yang paling penting baginya adalah menghindari konversi waktu dan tanggal untuk mengurangi kemungkinan merusak citra perkasa full. Setelah dia memastikan hal itu, Klein membungkus dirinya dengan spiritualitas dan merangsang penurunan. Kembali ke kamarnya, Klein menyingkirkan dinding spiritualitas dan beristirahat sebelum bersiap untuk berangkat lagi. Ia tidak perlu berperan sebagai seorang peramal, dan ia tidak harus memasukkan kunjungannya ke klub ramalan ke dalam jadwal hariannya. Ia hanya akan berkunjung sesekali untuk mendapatkan uang saku tambahan dan memenuhi tugas pengawasannya sebagai Night Out. Awalnya, Klein ingin bermalas-malasan sepanjang sore, tetapi tiba-tiba ia teringat sesuatu yang belum dilakukannya. Jadi, ia tidak punya pilihan selain menenangkan diri. Menurut janjinya, ia harus mengunjungi detektif Henry hari itu dan menerima laporan akhir tentang penyelidikan cerobong asap merah.
ku dengar para petinggi semuanya sangat sibuk. Aku masih harus meluangkan waktu untuk pergi ke Asosiasi Pembantu Keluarga Tingen bersama Benson dan Melissa untuk mencari pembantu yang baik. Klein dengan enggan mengganti kemejanya, mengenakan tuxedo hitamnya, dan memegang topi sutra serta tongkat bertahtakan perak sebelum berjalan keluar pintu seperti seorang pria sejati. Di Jalan Besik, di bawah perusahaan detektif swasta Henry, Klein mengenakan topeng dan menurunkan topinya saat dia menyeberang jalan dengan cepat dan memasuki tangga. Penguasa Misteri Bab 147, Pengunjung Malam. Di kantor detektif swasta, "Tuan, permintaan Anda telah terpenuhi," kata detektif Henry kepada pria di depannya dengan suara seraknya. Ia menghela napas lega. Ini bukan misi yang mudah, juga tidak terlalu sulit, tetapi menghabiskan banyak sumber daya dan energi kami. Sejujurnya, saya sedikit menyesal. Saya menyesal telah menetapkan harga yang terlalu rendah untuk misi ini. Tidak, apapun yang kau katakan, aku tidak akan membayar sepeser pun lagi. Klein menekankan dalam hatinya. Dia menunjuk tumpukan dokumen tebal di atas meja kopi dan bertanya, "Apakah ini laporan investigasi?" "Ya," Henry menekan laporan yang setidaknya berisi 60 halaman dan mendesah. "Ini adalah laporan paling merepotkan yang pernah saya selesaikan." Ia bahkan belum menyelesaikan kalimatnya ketika melihat Klein menyerahkan 4 pound dalam bentuk uang tunai. Perhatiannya beralih untuk memastikan keaslian uang kertas itu. "Ini sisa biayanya." Klein memegang setumpuk uang kertas tebal. Henry terbatuk. "Anda benar-benar pria yang menepati janji." Saya tidak menyangka laporan investigasi akan menggunakan kertas sebanyak ini. Itu sama sekali di luar anggaran saya." Pada saat itu, Klein mengambil laporan investigasi yang tebal dan berdiri. Dia membungkuk sedikit dan segera berjalan menuju pintu dengan tongkat di tangan. Kalimat terakhir detektif Henry tersangkut di tenggorokannya. "Hei, bagaimana kau bisa mengharapkan aku membayar kertas yang digunakan dalam laporan investigasi? Itu seharusnya sudah termasuk dalam biaya." Klein menyentuh 5 pound 8 soli yang tersisa dan bergumam dalam hatinya. Dia berjalan cepat ke Jalan Besik. Ia mengamati sekelilingnya dan memastikan tidak ada seorang pun yang memperhatikannya sebelum meninggalkan tempat itu. Ia menemukan kesempatan untuk melepas topengnya. Klein tidak berniat langsung pulang. Ia ingin mencari kafe dan menyusun laporan investigasi. Ia ingin menemukan rumah-rumah yang penyewanya berganti setelah menemukan cerobong asap merah. Ia kemudian dapat melakukan pencariannya sebelum makan malam. Ada banyak kafe di daerah tersebut, tetapi tidak ada yang memenuhi kriteria Klein. Sejak uap dan mesin menjadi simbol zaman, semakin banyak kafe yang mengurangi dekorasinya dan menjadi seperti restoran murah. Mereka menyediakan minuman ringan, kopi, roti, dan hidangan seperti semur kacang polong dan daging kambing untuk para pekerja yang sibuk. Dengan demikian, para pria dan wanita terhormat tidak lagi pergi ke kafe untuk berdiskusi. Mereka tidak lagi memandang tindakan ini sebagai simbol status mereka. Berbagai klub mulai bermunculan dan menggantikan kafe sebagai tempat bersosialisasi. Setelah beberapa waktu, Klein akhirnya menemukan sebuah kafe yang suasananya layak. Dia duduk di sudut terpencil dan menyeruput kopi Southfield seharga 1 sen sebelum membuka laporan investigasi. Di Kecamatan Utara, Kecamatan Selatan, Kecamatan Timur, Kecamatan Barat, Golden Indus, Kecamatan Pelabuhan, dan Kecamatan Universitas di Kota Tingen, terdapat total 1179 bangunan yang memiliki cerobong asap berwarna merah tua. Di sepanjang pinggiran kota Tingen,
terdapat total 546 bangunan dengan cerobong asap berwarna merah, sebagaimana yang dijelaskan oleh pemohon. Ini tidak termasuk bangunan di kota atau desa yang relatif jauh, meskipun berada di bawah yurisdiksi Tingen. Berikut ini adalah alamat dan catatan penyewa dari masing-masing gedung tersebut. Sesuai permintaan, aktivitas dalam 3 bulan terakhir dicatat secara lebih rinci. Klein membolak-balik halaman demi halaman, sesekali membuat catatan di kertas yang dibawanya dengan pulpen. Akhirnya, ketika dia menemukan jenis cerobong asap merah yang pernah dilihatnya, dia menyadari bahwa ada pergantian penyewa di 25 bangunan. Itu tidak terlalu banyak. Aku harus mencoba menyelesaikan penyelidikanku dalam waktu 2 hari. Lagi pula, aku pernah melihat cerobong asap merah dan bagian-bagian rumah itu dalam mimpiku. Indra spiritualku akan merasakan keakraban saat aku melihat tanda-tanda itu lagi. Aku akan memastikan targetnya dengan cara itu. Dengan kata lain, aku adalah mesin investigasi yang hidup. Klein mengangguk. Dia membagi bangunan berdasarkan lokasinya dan berencana untuk menyelidiki 15 di antaranya hari itu. Dia tidak perlu melakukan ramalan untuk mendapatkan jawaban jika penyelidikan ini terbukti berbahaya. Karena ada perubahan penyewa, itu berarti dalang di balik kebetulan ini sudah pergi. Semoga saja penyewa baru tahu seperti apa rupa penyewa sebelumnya. Tapi karena orang di balik layar dapat mengendalikan nasibku tanpa ada yang menyadarinya, hingga membuat kebetulan terasa begitu alami, dia pasti punya cara untuk menghilangkan jejak apapun yang mungkin tertinggal. Aku hanya bisa berdoa kepada Dewi dan berharap dia meninggalkan semacam petunjuk. Klein mendesah. Dia memompa semangatnya dan mengenakan topinya. Dia kemudian meraih tongkatnya dan laporan sebelum meninggalkan kafe. Klein menghabiskan 2 soli di kereta sewaan dan mengunjungi 15 gedung dengan cerobong asap merah sebelum makan malam. Sayangnya, tidak ada satupun gedung yang sama dengan yang ia lihat dalam mimpinya. Akan sangat merepotkan jika penyelidikan besok menghasilkan hasil yang sama. Dia mungkin masih tinggal di rumah dengan cerobong asap merah, bahkan setelah aku melihatnya dalam ramalanku. Ini bisa berarti bahwa dia sangat percaya diri dan tidak takut dengan penyelidikanku, bahkan dia mungkin tidak takut pada Tingen Night Talks. Atau mungkin dia tidak tahu bahwa dia telah terbongkar. Itu berarti bahwa kekuatan yang menolak ramalanku adalah kekuatan yang bukan miliknya. Klein berdiri di depan 2 Daffodil Street dan menganalisis berbagai kemungkinan. Beberapa menit kemudian, dia menepuk-nepuk tuksedonya dan memakai topinya sebelum mengeluarkan kuncinya dan memasuki rumah sambil tersenyum. Dia bermaksud menyiapkan daging kambing rebus dan barbecue berlapis madu untuk Benson dan Melissa malam itu. Pada pukul 11 malam, kedua bersaudara itu saling mengucapkan selamat malam dan kembali ke kamar masing-masing. Klein menutup pintu kamarnya dan berdiri di depan mejanya. Ia memandang keluar jendela oril dengan cahaya lampu gasnya. Saat itu, jalanan diselimuti kegelapan, hanya beberapa lampu jalan yang menerangi jalan. Bintang-bintang menghiasi layar yang merupakan langit malam. Ada banyak bintang, tetapi tidak terlihat jelas. Aku penasaran seperti apa Backlund dengan sebutan Tanah Harapan dan Ibu Kota. Klein bergumam sendiri. Ia mengulurkan tangannya untuk meraih tirai, berniat untuk menariknya. Merayu. Pada saat itu, angin kencang bertiup ke arahnya tanpa peringatan. Cahaya dari lampunya berubah menjadi hijau tua. Klein tanpa sadar mundur beberapa langkah. Naluri pekerjaannya membuatnya mengetuk geraham kirinya 2 kali. Pada saat yang sama, dia mencondongkan tubuh ke arah tempat tidur dan mencoba meraih pistolnya di bawah bantal.
Dalam penglihatannya, sebuah wajah tiba-tiba muncul dari dinding di atas meja dan di bawah lampu gas. Wajah itu tembus pandang tanpa mata atau hidung. Yang ada hanyalah mulut. Jangan tembak. Wajah dengan mulut itu berbicara. Apakah bisa berkomunikasi? Klein sudah memegang revolvernya saat ia membidik. Apa yang kamu inginkan? Tanyanya dengan suara berat. Wajah itu terkekeh. Saya Dali. Dali, medium roh Dali yang dikirim ke Keuskupan Backlund. Klein mengangkat alisnya dengan ragu. Nyonya Dali, aku tahu cara mengunjungimu ini agak kasar. Seharusnya aku memberimu peringatan agar kau bisa melakukan persiapan yang diperlukan. Namun, tidak nyaman bagiku untuk bertemu denganmu sekarang. Jadi, aku hanya bisa berkomunikasi denganmu menggunakan benda kecil ini. Wajah tembus pandang itu tertawa. Meskipun suaranya berbeda dan mengejutkan, cara bicaranya memang gaya Madam Dali. Kemampuan seorang spirit medium memang keren. Klein merenung dengan sedih. Dia tidak menurunkan revolvernya saat bertanya, "Madam, apa yang ingin Anda bicarakan dengan saya?" Jika aku jadi kau, aku akan menyegel kamar tidur itu dengan spiritualitas terlebih dahulu. Kalau tidak, anggota keluargamu mungkin akan menganggapmu gila. Wajah tembus pandang itu menyindir, "Hehe, kau tidak perlu terlalu berhati-hati. Aku kembali ke Tingen secara rahasia karena surat Dun. Kau tahu bahwa Night Hawk tidak bisa meninggalkan area yang ditugaskan kepadanya sesuka hati." Surat Kapten. Klein tidak mendekati meja. Sebaliknya, ia meraba bubuk malam kudus yang ada di saku tersembunyi jaket hitamnya. Dun dan aku sama-sama Beyonder yang memulai dengan Tingen Night Hawks. Kami selalu menjaga hubungan baik. Kamis, dia mengirimiku surat dan menyebutmu. Dia berkata bahwa kau meniru pepatah misteri prior, membuat seperangkat aturan untuk seorang sir, dan mengklaim bahwa itu efektif dalam membantumu menguasai ramuanmu. Sejak saat itu, kau tidak lagi mendengar suara dan melihat penglihatan yang seharusnya tidak kau lihat. Dun berkata bahwa itu mirip dengan apa yang kulihat. Hehe, kau tidak akan menyegel ruangan itu? Aku pribadi tidak keberatan dengan kesalahpahaman antara kakak dan adikmu, kata wajah tembus pandang itu dengan kecepatan yang cukup. Jadi itu alasannya, dia memang Nyonya Dali. Klein menghela napas lega, memasukkan kembali bubuk malam kudus ke dalam kantong bagian dalam. Dia kemudian berjalan ke meja dan mengambil belati perak yang dia gunakan untuk ritual dari laci. Dia dengan cepat membangun tembok spiritualitas sebelum beralih ke wajah yang menonjol. Nyonya Dali, apalagi yang dibicarakan Kapten dalam surat itu? Dia hanya mengungkapkan kebingungannya sendiri dan mengatakan bahwa dia tampaknya memahami sesuatu, namun dia tidak dapat menjelaskannya dengan jelas. Dia berharap untuk mendapatkan pendapat saya tentang masalah ini, kata Dali dengan bantuan wajah tanpa mata. Dan ketika saya membaca surat itu pagi ini, saya tahu bahwa Anda tidak sebodoh yang Anda pura-pura tahu. Tuan Moretti, saya pikir Anda telah menyimpulkan metode acting. Itukah alasanmu mencariku? Klein tidak membenarkan atau membantah pernyataannya. Dali jelas tahu tentang metode acting. Dia dengan tenang membuat penilaian. Wajah Dali yang tembus pandang memperlihatkan senyum tipis. Ya, saya percaya bahwa kita harus jujur satu sama lain. Saya tahu bahwa Anda telah menyimpulkan metode acting, dan Anda juga tahu bahwa saya memahami metode acting juga. Tapi yang membuat saya tidak senang adalah bahwa saya menggunakan waktu hampir 2 tahun untuk memahaminya. Namun, Anda baru menjadi Beyonder selama 1,5 bulan. Klein terdiam beberapa saat setelah mendengar Dali.
Ia lalu tersenyum jujur. Itu karena aku menjadikanmu sebagai panutanku. Dia ingin mengatakan bahwa dia berdiri di atas bahu para raksasa, tetapi akhirnya memutuskan untuk tidak memberi Kaisar Rosele kesempatan untuk muncul dalam percakapan tersebut. Penguasa misteri bab 148, Utusan. Jawaban Klein membuat Dali tertawa. Wajah bening dengan hanya satu mulut itu berkata, "Meskipun kau menemukan inspirasi melalui pepatah misteri Priors dan mengonfirmasi teorimu melalui pengalaman dan penampilanku, kau hanya butuh waktu sebulan untuk memahami metode akting dan memunculkan prinsip sir milikmu sendiri. Itu menunjukkan bahwa kau memiliki kebijaksanaan luar biasa dan pikiran terbuka." Klein tidak terlibat dalam topik yang membuatnya bersalah, tetapi malah bertanya sebagai tanggapan, "Nyonya, apakah para petinggi di gereja tahu tentang apa yang disebut metode akting ini?" Tidak diragukan lagi, mereka memahaminya dengan sangat jelas. Saya pernah membaca informasi sejarah di gereja dan mencari cerita tentang orang-orang yang mengabaikan norma dan maju dengan cepat. Saya menyadari bahwa ada lebih dari beberapa Night Talks dan uskup yang telah melakukannya. Saya juga bukan yang paling unik. Tapi akhir mereka, Dali sengaja berhenti sejenak dan dia tiba-tiba terdengar berat hati. "Akhir cerita seperti apa yang mereka alami?" tanya Klein, merasakan tarikan di hatinya. Mungkinkah gereja Dewi Malam memandang metode akting sebagai rayuan setan atau dewa jahat? Wajah tembus pandang itu tiba-tiba tertawa. Akhir mereka cukup hebat. Selain beberapa yang kehilangan kendali atau dikorbankan dalam insiden Beyonder, sisanya setidaknya telah menjadi uskup agung atau diaken berpangkat tinggi. Di antara mereka, ada juga ahli yang berhasil menjadi Beyonder urutan tinggi. Di gereja Dewi, urutan 4 dan urutan 3 disebut Saint, sedangkan urutan 2 dan urutan 1 disebut Drowned Angel. Tentu saja, setiap malaikat dulunya adalah Saint. Nyonya Dali, Anda sengaja mencoba menakut-nakuti saya sebelumnya. Sudut bibir Klein berkedut sebelum dia bertanya. Tanpa menyembunyikan kecurigaannya, karena gereja telah menguasai metode akting, mengapa mereka tidak memberitahu setiap Night Talk saja? Meskipun itu tidak akan mencegah setiap Night Talk kehilangan kendali, itu pasti akan menurunkan kemungkinan dan mengurangi kerugian yang tidak perlu. Rasa kehilangan tampak di wajah yang tembus pandang itu. Aku juga tidak tahu mengapa. Mereka mengatakan kepadaku bahwa ketika aku menjadi uskup agung atau diaken berpangkat tinggi, aku akan dapat mengetahui rahasianya. Aku datang ke sini hari ini karena aku berharap kamu dapat memberitahu Dun tentang metode akting dengan lebih jelas sebelum kamu mengajukan permintaan khususmu. Klein tidak cukup bodoh untuk bertanya mengapa dia tidak bisa melakukan itu sendiri. Sebaliknya, dia berkata dengan serius, begitu diketahui oleh gereja. Seseorang harus bersumpah untuk tidak memberitahu siapapun tentang metode akting. Ya, kau harus melakukannya di hadapan benda-benda suci Dewi dan bersumpah atas namanya. Itu sudah cukup mengikat, percayalah. Kau pasti tidak ingin tahu hasil pelanggaran. Aku hanya bisa membicarakannya dengan orang-orang yang telah menguasai metode akting sepertimu. Bahasa tubuhmu sudah memberiku jawaban sebelum kau menjawab. Itu sebabnya aku berani mengucapkan istilah itu. Dali membuat wajah menyeramkan itu mendesah. Dia berhenti sejenak sebelum berkata, "Saat itu aku hanya samar-samar memahami esensi, akting, dan mencerna ramuan itu dengan sangat cepat." Ya, di antara para petinggi di gereja, menggunakan istilah mencerna untuk menggambarkan kendali ramuan itu sangat tepat. Bagaimanapun, sebelum aku membuat janji dan mengetahui tentang metode akting, aku tidak memiliki pemahaman yang jelas tentangnya.
jadi aku tidak dapat menjelaskannya dengan akurat kepada Dun dan yang lainnya. Awalnya aku menyerah. Aku tidak pernah menyangka akan bertemu denganmu, seorang jenius eksentrik yang bisa memahami dengan jelas metode akting sebelum menyerahkan lamaran khusus, bukan seorang jenius. Jadi begitulah cara Anda melihat saya, Nyonya. Sudut mulut Klein berkedut sebelum dia berjanji dengan sungguh-sungguh. Awalnya saya bermaksud mengingatkan Kapten tentang keberadaan metode akting melalui aplikasi khusus saya. Dengan penjelasan Anda, saya tidak perlu khawatir lagi. Baiklah, kau memang anak yang baik. Dali terdengar santai. Nyonya, Anda hanya sekitar 2 atau 3 tahun lebih tua dari saya. Klein dalam hati menunjukkan kesalahan dalam kata-katanya. Tanpa dia bicara lebih jauh, wajah menyeramkan yang tembus pandang itu melanjutkan, jika kamu punya masalah atau apapun yang kamu perlukan bantuan, kamu bisa menulis surat kepadaku. Tunggu aku, heh. Ketika aku menjadi uskup agung atau diaken berpangkat tinggi yang memungkinkan aku memahami mengapa gereja menyembunyikan metode akting, aku akan memberimu petunjuk apakah itu hal yang baik atau... Klein tiba-tiba menjadi bersemangat, dan dia bertanya tanpa ragu, Nyonya, di mana alamat Anda? Baginya, semakin banyak bantuan yang ia dapatkan, semakin menyenangkan. Ditambah lagi, dia adalah seorang spirit medium yang cukup kuat. Melihat Klein tidak menentang gagasan itu sama sekali, Dali terdiam beberapa saat sebelum dia tertawa. Komunikasi kita tidak boleh melalui kantor pos, karena kita akan menggunakan surat biasa. Itu sangat berbahaya. Aku akan mengajarkanmu sihir ritual yang relatif mudah. Kau bisa menggunakannya untuk memanggil roh khusus yang merupakan milikku. Serahkan surat itu padanya, dan dia akan mengirimkannya tepat kepadaku. Kecepatannya tidak akan lebih cepat dari telegram, tetapi lebih cepat dari lokomotif uap. Jika kau mengirim pesan pada siang hari, aku akan menerima pesan itu di Beklun malam itu juga. Klein mendengarkannya dengan penuh perhatian. Dia mengangguk samar, sihir ritual yang sangat pragmatis. Dali terkekeh, keunikan dari sihir ritual adalah berdoa kepada diri sendiri. Memperoleh kekuatan dari spiritualitas sendiri, tanpa melalui dewa. Oleh karena itu, sihir ini cukup rahasia, tetapi tidak terlalu kuat. Pertama, Anda memilih ramuan dan minyak esensial dalam domain yang sesuai. Ini tidak berbeda dengan sihir ritualistik biasa. Namun, Anda hanya perlu lilin yang mewakili diri Anda sendiri. Kemudian, mengenai mantranya, ada 3 bagian. Bagian pertama adalah Aku. Teriakan Aku dalam bahasa Hermes kuno, Jotun, Dragonish, atau Elfish. Bagian kedua adalah Aku memanggil atas namaku. Bagian itu dapat diucapkan dalam bahasa Hermes. Bagian ketiga adalah deskripsi pasti dari objek pemanggilan. Misalnya, Anda akan menggunakan ini di masa depan, roh yang mengembara tanpa dasar, makhluk berdimensi lebih tinggi yang diperintahkan manusia, utusan milik Dali Simone. Dimensi yang lebih tinggi, dalam mistisisme, ini biasanya disebut sebagai dunia roh. Klein mengingat sambil menganalisis prosedur ritual. Dalam aspek itu, dia hampir tidak bisa dianggap seorang ahli. Manfaat dari sihir ritual semacam ini adalah ia menghindari pemanggilan dewa, tetapi hanya mengandalkan kekuatan seseorang. Sihir ini menghasilkan berbagai efek magis tanpa batasan yang diberlakukan oleh wilayah khusus dewa. Masalahnya terletak pada kekuatan seseorang. Hasil yang lemah untuk yang lemah, dan hasil yang kuat untuk yang kuat. Klein merasa bahwa ia sekali lagi memperoleh pengetahuan mistisisme baru yang tidak akan pernah ia temui di urutannya saat ini.
Dali mengulang deskripsi itu beberapa kali dan menekankan dengan sungguh-sungguh, ingat, jangan mengubah deskripsi sebenarnya dari objek pemanggilan. Atau ritual itu dapat dengan mudah menarik monster yang menakutkan. Baiklah, Klein mengangguk dengan jujur. Pada saat yang sama, dia tiba-tiba teringat sesuatu. Kalau aku ganti deskripsi objek pemanggilan menjadi si bodoh yang tidak berasal dari era ini, penguasa misterius di atas kabut abu-abu, raja kuning dan hitam yang membawa keberuntungan. Apa yang akan dipanggil? Apakah itu akan sama sekali tidak berguna? Atau akan tiba-tiba kabut kelabu turun? Atau akankah saya perlu merespons di ruang misterius itu? Apakah ini akan membantu saya dalam membangkitkan lebih banyak kekuatan dari dunia di atas kabut kelabu? Apakah itu akan menyebabkan efek berantai yang mengerikan? Klein masih merasakan jejak ketakutan setelah eksperimennya dengan Mutatetsun Secret Emblem. Pada akhirnya, ia mengikuti niatnya dan berencana untuk meramal di balik kabut abu-abu sebelum memutuskan apakah ia harus mencobanya atau tidak. Dia merenung dan bertanya dengan rasa tertarik. Nyonya, jika seseorang benar-benar mempraktikkan metode acting, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk berpindah dari urutan 8 ke urutan 7? Dan berapa lama dari urutan 7 ke urutan 6? Menurut informasi yang telah kubaca, berkisar antara 3 bulan hingga 2 tahun untuk urutan 8 hingga urutan 7. Itu tergantung pada apakah Anda dapat memahami semangat inti dan prinsip yang sesuai selama proses bertindak. Dari urutan 7 hingga urutan 6, berkisar antara setengah tahun hingga 3 tahun, begitu pula untuk urutan 6 hingga urutan 5. Sedangkan untuk urutan 5 hingga urutan 4, 3 hingga 20 tahun. Dali menjelaskan secara kasar. Klein tiba-tiba tersenyum. Jadi, Nyonya, apakah Anda sudah di urutan 6? Dia mendengar dari Dun bahwa Dali menggunakan waktu 1 tahun dari sekuens 9 Corpse Collector ke sekuens 8 Gravediger. Kemudian, dari Gravediger ke sekuens 7 Spirit Medium, dia menggunakan waktu 1 tahun lagi. Dia telah menjadi Beyonder selama 5 tahun. Dengan kata lain, Dali berada di tahap spirit medium selama sekitar 3 tahun. Ya, itulah alasan mengapa aku dipindahkan ke Keuskupan Beklun, jawab wajah tembus pandang yang menyeramkan itu terus terang. Pekerjaanku saat ini adalah pemandu roh. Namun, aku lebih suka nama medium roh. Baiklah, bocah kecil ini mulai lelah. Aku harus pergi. Dalam keadaan seperti itu, aku tidak akan mengatakan, semoga Dewi memberkatimu. Mimpi indah. Klein menekan dadanya, tersenyum, dan membungkuk. Tidak akan ada mimpi indah malam ini. Aku harus bergegas kembali ke Beklun. Ini bukan pengalaman yang menyenangkan, ini seperti menjalin hubungan dengan seseorang yang tidak kau sukai. Suara Dali semakin lembut, dan wajah tembus pandang tanpa mata atau hidung itu perlahan menyusut kembali ke dinding tanpa meninggalkan jejak apapun. Lampu gas tiba-tiba menjadi terang dan kegelapan pun lenyap. Klein, yang mengaktifkan spirit vision-nya sepanjang waktu, menyaksikan perubahan itu dengan linglung. Butuh beberapa saat baginya untuk kembali ke kenyataan. Spirit medium, tidak. Spirit guide sangat mengesankan. Ia benar-benar dapat memanggil seorang utusan. Aku ingin tahu apa keistimewaan sekuens 7 dan sekuens 6-ku, gumamnya pada dirinya sendiri. Kemudian, ia dengan cepat menghilangkan dinding spiritual, mematikan lampu gas di kamar tidurnya, dan berbaring diam dalam kegelapan. Dia tidak berencana untuk menuju ke dunia di atas kabut abu-abu malam itu, kalau Dali tiba-tiba kembali dan mengucapkan kata-kata klasik Dun Smith, "Oh ya, saya lupa satu hal." Jika itu terjadi,
aku bahkan tidak akan mampu membungkamnya dengan kematian. Pada hari kedua, Klein tiba di perusahaan keamanan Blackton 3 menit lebih awal. Selamat pagi, Klein. Petugas baru sudah datang. Rosanne menyapa dengan senyum yang menawan. Klein merasa sungguh-sungguh bahagia untuknya. Selamat, Rosanne, sang dewi mendengar doamu. Kulitku akan kembali ke kondisi sempurna. Rosanne mengangguk, matanya berseri-seri karena gembira. Setelah mereka mengobrol sebentar, Klein berjalan melewati partisi dan mengetuk pintu kantor kapten. Silakan masuk, suara Dun terdengar lembut. Klein mendorong pintu hingga terbuka untuk masuk. Ia melihat kaptennya duduk tegak saat mata abu-abunya berubah gelap. Seolah-olah ia siap menghadapi masalah. Ahem. Klein berdeham, menyingkirkan topi dan tongkatnya, lalu duduk. Kapten, ada sesuatu yang ingin saya laporkan. Ada apa? Tanya Dun dengan suara berat, lengannya disilangkan. Penguasa misteri bab 149, petunjuk langsung. Klein memandang Dun Smith yang serius dan tiba-tiba tersenyum. Kapten, saya mengerti sesuatu kemarin. Dan apa itu? Dun mengulang pertanyaan itu dengan nada serius. Dia bersandar dan membuka lengannya yang disilangkan. Klein mengingat naskah yang telah disiapkannya. Saat saya menyimpulkan pengalaman masa lalu saya menyadari bahwa nama ramuan sekuens mencakup serangkaian prinsip yang dapat membantu kita mengendalikannya, serangkaian prinsip yang memungkinkan kita menghindari dampak negatif. Saat kita melakukan sesuatu sesuai dengan serangkaian prinsip ini, kita tampaknya menjadi anggota pekerjaan yang sesuai. Demikian pula, rangkaian prinsip ini tersembunyi. Prinsip-prinsip tersebut tidak diberitahukan langsung kepada Anda. Yang dapat kami lakukan hanyalah membuat kesimpulan dari pekerjaan yang bersangkutan sedikit demi sedikit, lalu menyesuaikan pemahaman kami berdasarkan berbagai umpan balik yang kami terima. Jadi, ketika aku menjadi seorang pelihat sejati di klub ramalan dan memperoleh seperangkat prinsip untuk pelihat, ilusi pendengaran dan penglihatan yang menggangguku lenyap begitu saja. Itulah yang saya pahami. Setelah menyelesaikan narasinya, Klein menghela napas dalam-dalam. Ia mengatakan semua yang perlu ia katakan, selain secara eksplisit menyebutkan istilah acting. Semoga saja Kapten tidak memberitahu gereja bahwa aku sudah mengembangkan ide-ide seperti itu saat ditanya. Itu akan lebih menarik perhatianku. Ada juga faktor hubungan antara jalur pelihat dan keluarga Antigonus. Itu mungkin akan menimbulkan masalah pada akhirnya. Namun, Kapten juga telah mengalami semua jenis situasi, dan dia orang yang berpengalaman dan cerdas. Begitu dia memahami metode acting, dia pasti akan menyadari bahwa gereja menyembunyikan informasi yang relevan. Dia akan tahu apa yang harus dia katakan dan apa yang tidak boleh dia katakan. Klein memiliki banyak pemikiran yang rumit. Namun dia cepat mengambil keputusan dan punya rencana. Kalau Kapten masih belum bisa memahami metode acting atau maksud dari upaya menutup-nutupi yang dilakukan gereja, maka aku akan langsung memberitahunya sebelum menyerahkan permohonan khusus. Ya, saya akan menyelidikinya terlebih dahulu dan menentukan apa yang diketahuinya. Dun mendengarkan uraian Klein dalam diam. Mata abu-abunya semakin dalam. Dia terdiam selama hampir 20 detik sembari mengusap pelipisnya sebelum mengambil pipanya dan menghirupnya. Setelah mengendusnya, dia mengeluarkan kotak korek api, seolah lupa tentang peraturan Night Hawks. Asap putih mengepul ke udara saat Dun memejamkan mata, tampaknya menikmati aroma tembakau. Setelah beberapa saat, dia membuka matanya dan tersenyum pada Klein. Maaf, aku lupa kalau kamu tidak merokok. Merokok tidak baik untuk kesehatan, jawab Klein dengan serius.
Dun berpikir sambil memegang pipa di tangannya. Sepertinya aku juga mengerti sesuatu. Tidak, Kapten, kau tidak mengerti apa-apa. Jangan terlalu sering muncul dalam mimpiku. Klein tidak berbicara dan malah tersenyum ramah. Mungkin tidak lama lagi kau akan menyerahkan aplikasi khusus itu kepadaku, kata Dun kepada Klein, setengah bercanda sambil menghirup dalam-dalam aroma mint dan tembakau itu. Bisakah aku menyerahkannya besok? Klein menjawab dalam hati. Dia mengeluarkan jam sakunya dan melihat waktu. Kapten, aku ada di rumah Neil tua. Pelajaran mistisisme hari ini akan segera dimulai. Baiklah, Dun memperhatikan Klein pergi, pipanya masih di tangannya. Setelah menutup pintu kantor Kapten, Klein berjalan menuju tangga menuju ruang bawah tanah dengan semangat tinggi. Ia melihat dua orang asing, seorang pria dan seorang wanita, saat ia berjalan melewati kantor juru tulis. Para pegawai baru, pikir Klein sebelum menambahkan dalam hati, dalam 2 hari lagi, pastinya dalam minggu ini, aku akan menyerahkan lamaranku kepada Kapten. Lalu aku akan lulus serangkaian inspeksi dan menjadi badut urutan 8. Sepanjang lorong bawah tanah yang sunyi, Klein berbalik ke gudang senjata dan mendorong pintu ruang jaga hingga terbuka. Apa yang terjadi padamu? Klein terkejut ketika melihat Neil tua. Neil tua tampak putus asa, wajahnya pucat. Ia menguap terus-menerus sambil berkata, akhir-akhir ini aku agak sembelit. Aku mencoba sihir ritual yang dapat menyelesaikan masalah seperti itu tadi malam. Pada akhirnya, aku tidak bisa tidur nyenyak sepanjang malam. Aku harus pergi ke kamar mandi beberapa kali, dan pada akhirnya, aku hampir tertidur di mangkuk toilet. Baiklah, masalah sembelit telah teratasi. Klein hampir tertawa, melihat bahwa itu bukan masalah serius. Namun, dia mengendalikan dirinya. Dia bertanya, apakah kamu merasa lebih baik sekarang? Pada saat yang sama, kekhawatirannya membuatnya mengetuk gigi geraham kirinya 2 kali. Dia menggunakan penglihatan rohnya untuk mengamati aura kesehatan Neil tua. Ada sedikit kegelapan dan kotoran pada warna kuning sistem pencernaan dan warna oranye ginjal, tapi itu tidak terlalu serius dan masih dalam kisaran yang dapat diterima. Klein menghela napas lega. Sekarang aku baik-baik saja. Aku mendapat obat diare dari Frye. Neil tua menguap seperti pecandu narkoba. Belajar sendiri untuk pelajaran supranatural hari ini. Lagi pula, materinya tinggal 2 atau 3 hari lagi. Baiklah, jawab Klein sopan. Aku bisa membantumu menjaga gudang senjata dan belajar di sini. Bagaimana kalau kau istirahat di ruang istirahat? Neil tua segera menegakkan punggungnya, matanya berbinar saat dia menjawab, Nak, kau memang Nighthawk yang paling baik hati. Kedua setelah Frye. Aku akan menyerahkan gudang senjata kepadamu. Dia mengambil bantal yang ditaruhnya di lututnya dan bergegas keluar dari ruang jaga bagaikan topan, meninggalkan Klein satu-satunya orang di sana. Linglung, perusahaan keamanan Blackton menerima misi tambahan di pagi hari. Tugasnya adalah mengawal seorang pedagang kaya ke pelabuhan untuk melakukan transaksi. Leonard dan Kenley menyelesaikannya dengan mudah, sehingga mereka memperoleh gaji tambahan yang membuat Klein iri. Ia menjalani harinya, belajar tentang ilmu gaib, berlatih menembak, dan disiksa oleh instruktur Gawain yang tampak terganggu oleh sesuatu. Huf, Klein terengah-engah. Ia baru bisa mandi dan berganti pakaian setelah beberapa lama. Ia terus bekerja keras setelah meninggalkan rumah Gawain. Ia menghabiskan 2 soli di kereta dan menyelidiki 10 rumah lainnya dengan cerobong asap merah. Ekspresi Klein menjadi sangat serius ketika rumah terakhir dengan cerobong asap merah meninggalkan pandangannya.
Rumah dengan cerobong asap merah yang kulihat dalam ramalanku tidak ada dalam daftar rumah dengan pergantian penyewa baru-baru ini. Jika memang begitu, ini baru saja menjadi masalah. Aku bertanya-tanya berapa banyak waktu yang kubutuhkan untuk menyelidiki sekitar 1.600 rumah. Aku tidak bisa meminta bantuan apapun untuk melakukan hal seperti ini. Lagi pula, hanya aku yang akan merasakan keakraban dari spiritualitasku saat aku melihat target. Jangan patah semangat, jangan menyerah. Aku akan teruskan penyelidikan ini setiap kali aku punya waktu luang. Aku akan berusaha menyelesaikannya dalam waktu 3 bulan, tidak 2 bulan. Siapa tahu, targetnya mungkin ditemukan dalam penyelidikan besok. Dan saya akan mengatur materi saat saya kembali dan merencanakan rute sesuai jarak sektor. Klein memotivasi dirinya sendiri, membuang perasaan depresinya. Sekarang setelah dia membuat keputusan, dia berencana untuk memerintahkan pengemudi untuk berbelok ke arah Daffodil Street. Namun, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia berada di suatu tempat yang dekat dengan tempat Tuan Azik menginap. Sebelum Tuan Azik pergi berlibur, dia memang menulis surat untuk memberitahu saya bahwa dia akan kembali minggu ini, tetapi dia tidak menyebutkan tanggal pastinya. Karena sedang dalam perjalanan, saya akan meninggalkan catatan untuknya. Selain itu, saya menyewa kereta ini selama 1 jam dengan 2 soli, dan waktunya hampir habis. Saya akan berhenti di rumah Tuan Azik, lalu naik kereta umum kembali. Klein segera mengambil keputusan. 4 menit kemudian, dia turun dari kereta dan tiba di luar rumah Tuan Azik. Rumah-rumah di sini jelas lebih berkualitas daripada rumah-rumah di Daffodil Street, tetapi tidak sebagus rumah-rumah di Howes Street. Ada sepetak rumput di depan rumah, dan taman kecil di belakang. Ding, ding, ding. Klein menarik tali di luar pintu dan membunyikan bel di dalam rumah. Beberapa saat kemudian, dia mendengar langkah kaki dari dalam sebelum pintu terbuka. Wajah Azik yang lembut dan kulitnya yang berwarna perunggu muncul di hadapan Klein. Karena dia ada di rumah, dia hanya mengenakan kemeja putih sederhana, rompi coklat, dan celana yang senada. Klein, aku baru saja akan menulis surat kepadamu, sapa Azik dengan antusias. Aku baru saja tiba di rumah tadi malam. Klein menatap tahi lalat kecil di dekat telinga kanan Azik. Tuan Azik, saya menemukan petunjuk tentang masa lalu Anda. Benarkah? Azik langsung bersemangat. Kesedihan di matanya memudar. Kita bicara di dalam saja. Klein melihat ke sekeliling. Azik mengangguk cepat. Ia minggir dan mempersilakan Klein masuk. Ia mengunci pintu dan menuntun Klein ke ruang tamu di lantai pertama. Mereka duduk di sofa empuk. Petunjuk apa yang kau temukan? Tanyanya tidak sabar. Karena tidak menyangka akan bertemu Tuan Azik hari ini, Klein mengatur kata-katanya. Saya baru saja menerima misi dan harus berhadapan dengan hantu di kota Lamut. Lamut, Azik mengulang kata itu pelan, alisnya berkerut. Klein mengamati ekspresinya dan memperlambat nadanya. Dalam proses penanganan hantu itu, kami menemukan sesuatu dan melakukan penyelidikan di dalam kota. Seorang penduduk kota memiliki potret Baron Lamut pertama yang ingin dijualnya kepada saya. Saya meminta untuk melihat potret itu karena penasaran dan menemukan bahwa orang yang digambar itu memiliki fitur wajah yang mirip dengan Anda, kecuali rambutnya. Dia bahkan memiliki tahi lalat yang sama di dekat telinga, posisi yang sama, dan ukuran yang sama. Saat diinterogasi, pria itu mengatakan bahwa potret itu berusia sekitar 40 tahun, tetapi orang dalam potret itu pasti berasal dari kastil yang terbengkalai. Itu adalah replika potret kuno yang digali dari kastil.
Anda harus tahu bahwa orang-orang seperti kami dengan kemampuan unik kurang lebih dapat mengetahui apakah seseorang berbohong. Ini memberitahu saya bahwa pria itu tidak berbohong. Azik mencondongkan tubuhnya ke depan sambil mendengarkan Klein. Ia menyilangkan lengannya dan terdiam beberapa saat. 5 menit kemudian, dia mengembuskan napas. Deskripsimu tidak membuatku mengingat apapun. Mungkin aku harus mengunjungi kastil terbengkalai itu sendiri. Bisakah kau mengantarku ke sana? Itu akan menjadi kehormatan bagi saya, jawab Klein. Tapi saya harus pulang dulu. Saya tidak ingin saudara-saudara saya khawatir. Tidak masalah, Azik berdiri. Penguasa misteri bab 150, penemuan Azik. 2 Daffodil Street. Klein mengangguk ke arah Azik dan berjalan cepat ke pintu rumahnya, mengambil kuncinya, dan membuka pintu. Melissa sudah ada di rumah, jadi dia mendengar bunyi klik kunci pintu dan segera keluar dari dapur dan menuju ruang tamu. Saat melihat Klein, dia berkata dengan mata berbinar-binar karena gembira, "Saya membeli bahan makanan. Ada ayam, kentang, bawang, ikan, lobak, dan kacang polong. Saya bahkan membeli sebotol kecil madu. Kak, apakah kamu juga mulai terbiasa dengan kemewahan sesekali?" Klein terkekeh. "Kamu harus menyiapkan makan malam-malam ini." "Aku tidak akan ikut karena aku akan keluar kota. Aku mungkin tidak akan kembali sampai fajar." "Ya, aku sedang membantu Tuan Azik, seorang guru dari jurusan sejarah Universitas Gold." Sembari bicara, dia menoleh ke samping dan menunjuk ke kereta yang menunggu di luar. Bibir Melissa terbuka dan tertutup 2 kali, sebelum dia mengerutkan kening dan berkata, "Baiklah." Klein berpamitan dengan adiknya dan pergi. Ia naik kereta sewaan yang disewa Azik dan menempuh perjalanan selama 2 jam 40 menit menuju kota Lamut. Saat itu hampir pukul 9. Langit gelap, dan mereka hanya bisa mengandalkan cahaya bulan merah dan cahaya bintang yang berkelap-kelip menembus awan untuk menerangi daerah tanpa lampu jalan. Setelah ia memerintahkan sopirnya untuk menunggu di kota, Klein membawa Azik menuju kastil kuno yang terbengkalai. Saat mereka berjalan, dia menyadari bahwa Azik berjalan lebih cepat, sampai-sampai dia harus berlari kecil untuk mengimbanginya. Akhirnya, Aziklah yang memimpin jalan. Awalnya Klein ingin mengatakan sesuatu, tetapi dengan cerdik menelan kata-katanya saat melihat ekspresi serius Azik dan bibirnya yang terkatup rapat. Dengan kecepatan seperti itu, mereka dengan cepat tiba di kastil kuno. Kastil yang hampir menjadi reruntuhan itu meluas ke keempat penjuru sementara puncaknya tampak sunyi, liar, menyeramkan, dan gelap. Azik memandangi kastil kuno itu dan memperlambat langkahnya. Dia berhenti di sana dan tatapannya tampak mendalam namun hilang, seolah-olah dia melayang antara mimpi dan kenyataan. Tiba-tiba, dia mengerang kesakitan, mengangkat tangannya untuk mencubit dahinya sementara otot-ototnya tampak terdistorsi karena kesakitan. "Tuan Azik, apakah Anda baik-baik saja?" Klein bertanya dengan hati-hati sambil mengaktifkan spirit vision-nya. Ketika mereka berada di dalam kereta sewaan. Dalam perjalanan dari jalan Daffodil menuju kota Lamut, dia melakukan ramalan cepat dengan melempar koin untuk melihat apakah akan ada bahaya dalam perjalanan mereka. Namun, ia percaya bahwa ramalan tidaklah maha kuasa, dan ia tetap waspada untuk mencegah terjadinya salah tafsir. Ditambah lagi, Azik cukup misterius. Tidak seorang pun tahu tentang masa lalunya, dan tidak pasti bagaimana ia akan merespons jika ia terstimulasi oleh pertemuan dengan masa lalunya. Kehati-hatian dan kekhawatiran telah menyertai Klein sepanjang perjalanan. Azik tidak langsung menjawab, tetapi melangkah maju 2 langkah dengan ekspresi sedih.
Ia mengendurkan tangan yang memegang dahinya. Ia lalu menunjuk ke depan dengan nada melamun. Aku pernah melihat kastil kuno ini sebelumnya dalam mimpiku. Saat itu, bangunannya masih lengkap dengan tembok luar yang kokoh dan menara yang tinggi. Saya ingat di sana ada kandang kuda, sumur air, dan barak. Di sana ada kebun yang ditanami kentang dan ubi jalar. Saya ingat ada lapangan latihan. Anak saya, dia laki-laki. Usianya baru sekitar 7 atau 8 tahun. Tetapi dia senang berlarian sambil menyeret pedang lebar yang lebih tinggi darinya. Dia berkata bahwa dia ingin menjadi seorang ksatria saat dia besar nanti. Istri saya selalu mengeluh karena suasana di kastil terlalu suram. Dia menyukai sinar matahari, kehangatan. Klein melihat warna medan energinya, dan apa yang dikatakan pria itu membuat kulit kepalanya geli. Dia juga sedikit tersentuh, seolah-olah dia sendiri sedang mengalami kisah paranormal. Kastil kuno itu benar-benar ada hubungannya dengan Tuan Azik. Mungkinkah dia benar-benar Baron Lamut generasi pertama? Makhluk transendental yang telah hidup selama 1400 tahun? Apakah dia manusia atau roh jahat? Tidak mungkin. Tidak ada yang namanya roh jahat berkeliaran di siang bolong dan terlibat dengan Night Hawks. Klein tidak dapat menahan pikirannya dan membiarkan mereka saling beradu untuk memicu lebih banyak ide. Tepat pada saat itu, Azik berhenti bergumam dan melangkah lebar melewati gerbang utama. Dia berjalan masuk ke dalam kastil tanpa arahan Klein. Dia menemukan peralatan tersembunyi dengan sangat familiar dan membuka pintu rahasia untuk memasuki ruang bawah tanah. Sambil memegang tongkatnya erat-erat, Klein mengikuti di belakang Azik. Mereka menuruni tangga dan kembali ke tempat di mana ada peti mati. Berbeda dengan sebelumnya, peti matinya ditutup dan perasaan hangat dan murni pun hilang. Peti matinya tertutup. Pasti Frie. Itu etos kerjanya sebagai pengumpul mayat. Klein mengangguk sambil berpikir dan memperhatikan Azik yang bimbang berjalan di depan peti mati dengan penglihatan rohnya. Azik mengulurkan tangannya untuk mendorong tutup peti hingga terbentuk celah. Dia menatap kerangka tanpa tengkorak itu untuk waktu yang lama, dan tiba-tiba dia meratap kesakitan dan sedih. Azik terhuyung mundur dengan langkah berat. Ia terhuyung dan jatuh ke dinding sebelum Klein sempat merespons. Dia menutupi wajahnya dengan kedua tangannya dan duduk di sana dengan putus asa. Keadaan di sekitarnya tiba-tiba menjadi lebih gelap. Klein mempercepat langkahnya dan mengulurkan tangannya, tetapi dia menariknya lagi, tidak berani mengganggu pria itu. Tepat pada saat itu, persepsi spiritualnya mengatakan bahwa Tuan Azik saat ini sangat menakutkan, begitu menakutkannya hingga ruang bawah tanah menjadi suram dan mengerikan. Klein perlahan mendekati tangga. Dia mempercayai karakter Tuan Azik, tetapi dia takut pria itu akan kehilangan kendali. Dalam situasi yang tidak mengenakan itu, dia menunggu beberapa menit lagi. Kemudian, dia akhirnya melihat Azik menurunkan tangannya dan berdiri perlahan. Tuan Azik tampaknya telah berubah. Itulah yang dikatakan persepsi spiritualku. Namun dalam penglihatan rohaniku, warna auranya tidak mengalami perubahan yang jelas. Emosinya dalam suasana hati yang lesu, tertekan, dan sakit seperti sebelumnya. Klein membuat penilaian cepat dan merasa bahwa Azik telah menjadi lebih suram dan lebih mengesankan. Aku teringat sesuatu, tapi itu sangat kecil. Azik berbicara dengan nada datar. Kemudian dia melihat sekeliling dan berkata, aku merasakan kekuatan yang membuat takdirmu tidak harmonis. Hah, Klein tercengang, terkejut, dia bertanya sebagai balasan. Bisakah kamu melacak sumbernya?
orang di balik layar yang tinggal di rumah cerobong merah menciptakan kebetulan secara rahasia dan datang ke kastil kuno Lamut untuk mengambil kepala ksatria berbaju besi hitam? Apa yang sedang dia coba lakukan? Apa niatnya yang sebenarnya? Sudah terlalu lama, tapi aku ingin mencoba. Dalam suara berat Azik, terdengar suara gunung berapi yang hampir meletus. Bagaimana? Tanya Klein penasaran. Azik berjalan di depan peti jenazah dan menatap kerangka di dalamnya. Dia mengambil tengkorak anakku. Aku ingin menemukannya melalui hubungan darah. Anakmu, Tuan Azik, apakah kau yakin ksatria berbaju besi hitam itu adalah anakmu? Jadi kau benar-benar kuno? Kau benar-benar kehilangan ingatanmu setelah sekian lama? Inikah harga yang harus kau bayar untuk memperoleh umur panjang seperti itu? Klein menarik napas dalam-dalam, merasakan sensasi aneh saat berinteraksi dengan makhluk legendaris. Lalu Azik mengulurkan tangan kanannya dan tiba-tiba memotong jari telunjuknya dengan ibu jarinya. Setetes darah merah segar menetes tepat ke kerangka putih itu. Ia dengan cepat merasuk ke dalam kerangka itu, dan seluruh kerangka itu tiba-tiba berubah menjadi merah darah. Wah, wah, wah. Klein tiba-tiba mendengar suara tangisan bayi dan merasa ada seseorang yang menatapnya dari belakang. Dia mencabut pistolnya dan menunjuk ke belakang sebelum berbalik perlahan. Namun, tidak ada apapun yang terlihat. Tidak ada apapun di belakangnya. Bahkan tangga yang menghubungkan ke lantai dasar pun hilang. Wah, wah, suara tangisan bayi terdengar di telinga Klein. Dan ketika dia melihat ke arah peti mati itu lagi, dia terkejut melihat banyak wajah tak berbentuk dan terdistorsi muncul di tengah kabut hitam yang mengepul. Kemudian, mereka memperlihatkan sebuah pintu aneh. Berderak, pintu ilusi itu terbuka dan lengan-lengan pucat pasti terentang, satu demi satu, namun mereka lenyap dalam kabut hitam di hadapan Azik. Melalui celah pintu yang terbuka, Klein melihat tengkorak berwarna putih. Tengkorak itu terlempar ke bawah pohon coklat dan hancur menjadi debu akibat cuaca. Berderak. Lengan-lengan pucat yang tak terhitung jumlahnya teriris oleh pintu yang tiba-tiba terbanting menutup dan jatuh ke tanah. Lalu, Klein mendengar desahan panjang, desahan berat Tuan Azik, desahan yang tampaknya memiliki sejarah panjang di baliknya. Bersamaan dengan desahan itu, kabut hitam pun menghilang dan suara tangisan bayi pun berhenti. Semuanya kembali ke keadaan semula, kecuali rasa dingin yang semakin terasa. Klein mengatupkan giginya yang bergemeletup dan melihat ke dalam peti mati. Ia melihat bahwa kerangka merah itu telah kembali ke warna aslinya, putih bening. Maaf, aku tidak bisa menemukannya, kata Azik dengan suara berat, membelakangi Klein. Pada saat yang sama, dia menutup peti matinya. Tidak mengherankan kalau kami tidak dapat menemukannya. Akan mengejutkan jika kami dapat menemukannya, Klein menghiburnya. Pokoknya saya sudah berkali-kali kecewa dengan masalah ini, imbuhnya dalam hati. Azik melirik peti mati di hadapannya lagi. Ia berbalik perlahan dan berkata, saya akan terus menyelidiki dan saya harap Anda bisa membantu saya. Tidak masalah. Ini persis yang ingin kulakukan. Klein menahan keinginannya untuk memberitahu Azik tentang cerobong asap merah itu. Karena tidak ada gunanya untuk membicarakannya. Dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk memastikan targetnya. Namun, hal itu memecahkan salah satu masalah utamanya, yaitu bagaimana ia harus melibatkan Nighthawks setelah ia menemukan rumah cerobong merah. Ia tidak percaya bahwa ia bisa mengalahkan dalang yang misterius dan menakutkan itu sendirian. Sekarang, dia bisa meminta bantuan Tuan Azik. Azik melebarkan mulutnya, tetapi tidak mengatakan apapun pada akhirnya. Yang dia lakukan hanyalah mendesah dan berjalan menuju tangga dengan tenang.
Setelah meninggalkan ruang bawah tanah dan menutup pintu rahasia, mereka berdua berjalan di sepanjang jalan yang dipenuhi rumput liar dan semak berduri. Tak satu pun dari mereka berbicara saat mereka berjalan kembali dari kastil kuno yang terbengkalai. Di tengah malam yang gelap, Azik tiba-tiba berkata, "Sampai masalah ini terselesaikan, aku akan berhenti dari pekerjaanku dan meninggalkan Tingen untuk mencari masa laluku yang hilang." "Tuan Azik, apakah Anda sudah tahu apa yang terjadi pada Anda?" tanya Klein yang tidak bisa menyembunyikan rasa penasarannya. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.